Jumpa lagi bersama Miss Riri dalam mata pelajaran sejarah. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang tahap-tahap penelitian sejarah. Silahkan disimak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan penelitian sejarah? Jadi, penelitian sejarah adalah tindakan yang mengkaji dan menelusuri kejadian pada masa lalu. Tujuannya untuk memperoleh informasi, pengetahuan, pemahaman, dan makna dari kejadian tersebut. Kemudian, dalam melakukan penelitian sejarah ada tahap-tahapnya. Yang pertama adalah penentuan topik. Sebelum melakukan penelitian sejarah, yang harus dilakukan adalah menentukan topik penelitian. Topik yang diteliti harus unik, bernilai, kesatuan, praktis, dan orisinil. Topik yang diteliti. Selain itu, dalam pemilihan topik penelitian sebaiknya berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Kedekatan emosional maksudnya adalah bahwa topik yang kita pilih dalam melakukan penelitian adalah topik yang kita senangi. Sedangkan yang dimaksud dengan kedekatan intelektual adalah kita telah menguasai topik yang kita pilih. Kalaupun belum menguasainya, maka kita perlu membaca literatur yang berkaitan dengan topik penelitian kita. Setelah menentukan topik penelitian, tahap yang kedua adalah heuristik. Maksudnya adalah tahap mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Nah, sumber-sumber yang kita kumpulkan harus sesuai dengan topik yang kita teliti. Setelah mengumpulkan sumber-sumber sejarah, tahap yang ketiga adalah kritik atau verifikasi. Maksudnya adalah tahap menguji sumber-sumber sejarah. Tujuannya adalah untuk memilah data-data yang sesuai dengan topik penelitian kita. Dalam menguji sumber sejarah ada dua jenis. Yang pertama, kritik intern, maksudnya menguji kebenaran isi sumber sejarah. Dan yang kedua adalah kritik ekstern, yaitu menguji keaslian bahan sumber sejarah. Contohnya, misal kita meneliti sebuah kerajaan. Nah, sumber sejarah yang kita pilih adalah prasasti. Nah, dalam melakukan kritik intern itu dengan cara membaca dan menerjemahkan isi prasastinya apakah sesuai dengan topik penelitian kita. Dan dalam pengujian kritik ekstern itu dengan menguji keaslian bahan yang digunakan, apakah dari jenis batunya atau usia dari batunya. Setelah melakukan verifikasi atau menguji dan menyeleksi sumber sejarah, tahap yang keempat adalah interpretasi. Maksudnya adalah menafsirkan sumber-sumber sejarah. Setelah melakukan dalam interpretasi, kita harus melakukan penafsiran terhadap fakta-fakta yang ada, kemudian merangkai fakta-fakta tersebut menjadi kesatuan yang harmonis dan masuk akal, dan harus dilandasi dengan sikap objektif. Namun, seringkali tidak bisa dihindari adanya subjektivitas dalam menginterpretasi. Namun, kita dituntut untuk berusaha seobjektif mungkin. Setelah melakukan interpretasi, tahap yang kelima adalah historiografi, yaitu tahap penulisan sejarah. Dalam tahap historiografi, seorang peneliti menuliskan hasil pemahaman dan interpretasinya terhadap fakta-fakta sejarah dalam bentuk analisis naratif deskriptif yang menarik, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikianlah materi tahap-tahap penelitian sejarah. Semoga kalian dapat memahaminya dengan baik ya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.